Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya Anak DKV dan bersama saya Imam Kurniawan yang akan memandu acara ini sampai selesai. Baru-baru ini marak terjadi kasus-kasus bunuh diri yang sering kita jumpai di media sosial. Salah satunya yang sempat terjadi kemarin di Semarang yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa yang melakukan bunuh diri lompat dari mall diduga karena depresi. Karena itu kita coba hadirkan narasumber kita. Beliau adalah salah satu dosen psikologi Universitas Selamat Sri Kampus 2 Batang dan tanpa berlama-lama ini dia kita hadirkan untuk Anda ada Bu Nabila. Beri tepuk tangan. Oke, selamat datang Ibu Nabila ya panggilnya ya. Ya, Iya. selamat datang Ibu Nabila. Sebelum kita terlalu jauh, boleh perkenalan dulu, Bu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Igria Fauzi Nabilah. Saya seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Selamat Sri. Saya juga selain sebagai dosen, saya juga sebagai psikolog klinis gitu. Oke. Domisili di mana Bu kalau boleh tahu? Domisili di Batang. Di Batang. Iya. Oke. Saya ingin kalau boleh tanya Bu ya, untuk background pendidikan sendiri di mana Bu? Oke. Jadi pendidikan saya awalnya S1 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, kemudian lanjut S2 saya mengambil magister profesi. Kalau psikologi itu ada namanya program magister profesi gitu Hmm, ya. hmm, Nah, kebetulan saya juga langsung mengambil magister profesi di Universitas Ahmad Dahlan juga di Yogyakarta pada waktu itu. Kemudian di Mapro sendiri ada peminatan. Nah, kebetulan saya peminatannya di klinis seperti hmm. itu. Nah, kemudian setelah lulus jadilah psikolog klinis gitu. Oke. Langsung saja Bu ya. Oke. Terkait dengan maraknya kasus bunuh diri, apakah penyebab bunuh diri itu karena depresi Bu? Oke. Oke, baik. Eh, Baru-baru ini memang lagi banyak ya Mas Hmm, ya hmm, kasus gitu ya, lagi gencar-gencarnya kasus terkait dengan bunuh diri. hmm. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada 2 kasus ya di Heeh. Semarang. Mahasiswa Hmm, bunuh diri, yang satu lompat dari mall, hmm, yang satu bunuh diri di kos hmm, gitu ya. Nah, kalau kita kaji dari 2 kasus tersebut, kan di kasus itu keduanya meninggalkan surat heeh, ya. heeh, Oke. wasiat wasiat. Lalu apa sih hubungannya keterkaitan antara bunuh diri dengan depresi? Apakah orang-orang yang mengalami yang melakukan tindak bunuh diri pasti mereka depresi gitu ya? Nah, ini perlu kita kaji dulu. Hmm. Jadi kalau kita kaji dari 2 kasus bunuh diri yang kemarin ada di Semarang itu, kedua kedua korban ini meninggalkan surat ya. Heeh. Oke, kalau kita tahu semua ya. Ketika kita kaji, kita analisis suratnya itu ada kemiripan antara Hmm, hmm, hmm. satu korban yang UNES dengan Hmm. satu mahasiswa yang lainnya Iya, gitu ya. heeh. Jadi kemiripannya ada di mana? Jadi di dalam surat tersebut itu ada kemiripannya, yaitu di kata-kata saya menyerah ya. Saya menyerah. Kemudian ada lagi yang satunya mohon maaf saya tidak bisa sesuai dengan harapan ibu gitu ya Hmm. pada saat itu. Nah, jadi kita lihat di sini ketika kita kaji dari surat yang ditinggalkan dari korban gitu ya. Kalau pakar-pakar grafologi ada ya, tahu ya grafologi, pasti pakar-pakar grafologi mengatakan bahwa apakah mereka mengalami depresi? Iya. Oke. Kedua korban ini mengalami depresi? Iya. Saya Hmm. bisa bilang iya, iya mereka mengalami depresi gitu ya. Kemudian kenapa kok bisa dibilang mereka depresi lalu mereka melakukan aksi bunuh diri gitu ya? Apakah depresi itu semenakutkan itu Hmm. gitu ya? Apakah depresi itu separah itu sampai mereka melakukan aksi bunuh diri gitu ya? Itu semua balik ke individu masing-masing Oke gitu oke ya. oke. Ya. Jadi kalau kita nyambung nanti apa sih ciri-cirinya depresi gitu ya, nanti kedepannya kita bahas, akan Hmm. kita kaji Betul. lebih dalam, lebih detail gitu ya. Tapi yang perlu ditekankan sekali lagi, ketika psikolog gitu ya menganalisis atau mengeluarkan diagnosis depresi, pasti harus sesuai dengan kriteria depresi terlebih dahulu. Jadi kita sebelum menegakkan kriteria diagnosis, Hmm. keluarlah nih depresi, kita harus benar-benar mengassessment, mengkaji gejala-gejala yang dialami si korban dengan seksama, dengan secara Hmm. detail gitu ya. Apa saja gitu ya persyaratan atau kriteria seseorang itu mengalami depresi. Ya, yang pasti
buku panduan kita sebagai psikolog gitu ya Mas ya, ada yang namanya buku saku kita, buku buku sakral kita gitu ya. Nah itu namanya ada PPDGC, jadi panduan untuk mendiagnosis gejala gangguan psikologis gitu. Ada juga namanya ICD-10. Nah di sana banyak sekali kriteria-kriteria gangguan-gangguan. Nah salah satunya adalah gangguan depresi. Nah eh, apa yang bisa dikatakan seseorang ini mengalami depresi ketika seseorang itu memenuhi beberapa kriteria-kriteria itu. Nah, salah satunya apa aja sih kriterianya? Misalkan mereka mulai dari gejala fisik dulu. Gejala fisik mereka kehilangan nafsu makan. Hati-hati ya teman-teman kalau mulai kehilangan minat untuk makan gitu ya. Kemudian yang kedua insomnia. Oke, itu menjadi salah satu gejala itu juga. bisa jadi salah satu faktor? Betul, itu salah satu faktor secara fisik dulu ya. Oke, kemudian kita masuk ke secara psikis. Hilangnya harapan. Oke, hilangnya harapan. Putus asa berarti ya, bener ya? Putus asa. Jadi hilangnya harapan, keputusasaan di sini tuh menjadi salah satu faktor simptom-simptom. Kalau kita bicara simptom-simptom ya, simptom-simptom di sini seperti kriteria-kriteria atau ciri-ciri gangguan depresi. Kemudian kehilangan minat ketika melakukan sesuatu yang tadinya menjadi hobi. Kemudian kita kehilangan minat melakukan kegiatan itu. Misalkan Mas Imam tadinya hobi berenang gitu ya. Kemudian kok lama-lama aku nggak ada minat ya untuk melakukan hobi itu ya. Berarti itu satu hobi yang disukai gitu ya, yang dicintai. Kok saya kehilangan minat ya gitu. Nah itu harus mulai waspadai. Tapi catatannya nggak boleh ya namanya self diagnose. Itu nggak boleh gitu ya. Harus dengan profesi gitu ya, profesional gitu ya, penegakan diagnosis itu gitu sih. Kemudian kalau dari rentan usia Bu, biasanya orang-orang bisa mulai merasa depresi itu di sekitar umur berapa? Biasanya itu udah mulai depresi itu remaja itu udah mulai masuk. Mulai remaja awal tuh udah mulai bisa merasakan depresi gitu sih. Hanya saja mungkin nanti klasifikasinya yang berbeda ya. Jadi kan ada yang namanya depresi minor, depresi mayor. Nah bedanya apa gitu ya, depresi minor dan depresi mayor itu pembedanya hanya di kriteria-kriteria gangguannya. Misalkan nih ada 10 kriteria gangguan depresi. Pada orang yang mengalami depresi minor mungkin hanya memenuhi 2 dari kriteria tersebut gitu ya. Nah, beda lagi dengan orang yang mengalami depresi mayor gitu ya, tingkat keparahannya lebih tinggi seperti itu. Oke. Jadi sebelum dilanjut karena akan ada iklan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV, dan lanjutkan yang tadi Bu ya. Tadi kan saya sempat nanya usia berapa seseorang itu bisa mengalami depresi. Berarti di usia remaja, kisaran berapa? Apakah bisa dideteksi langsung dari angkanya atau tidak? Usia, Jadi kalau klasifikasinya sendiri itu usia remaja awal ya, remaja awal tuh berarti mulai 15 tahun itu udah mulai bisa tuh. Jadi sebenarnya sebelum itu pun tuh udah bisa masuk gitu ya. Bahkan ada klien saya ketika dulu saya masih praktek gitu ya, bahkan masih anak tuh berarti anak masuk ke transisi dari anak ke remaja awal gitu ya. Baru kelas 1 SMP itu udah mulai mengalami depresi depresi sedang sih pas pada saat itu gitu. Indikasinya waktu itu kliennya apa Bu yang bisa terlihat? Jadi sebenarnya pada pasienku dulu itu yang yang menghubungi psikolog, yang datang ke psikolog itu sebenarnya orang tuanya. Jadi ibunya gitu ya. Kalau si anak sebenarnya kurang aware dengan apa yang terjadi dengan dirinya karena mungkin masih anak juga ya gitu ya. Jadi pada saat itu ibunya yang datang. Jadi ibunya ini mengeluhkan bahwa anak saya ini kok akhir-akhir ini murung gitu. Akhir ini sering murung, kemudian jarang mau keluar dari kamar gitu ya. Kemudian si ibu ini juga mendapatkan keluhan dari gurunya, ini anak saya kok nilainya merosot jauh. Jadi ada penurunan akademik seperti itu. Kemudian setelah kita assessment, pertama kali saya assessment dulu ke orang tuanya, ke ibunya gitu ya, ke ibunya. Sebenarnya saya wawancara dulu,
ternyata tuh apa sih yang terjadi, di rumah gitu ya. Karena apapun yang terjadi pada anak, Hmm. pasti ada keterkaitannya dengan orang tua. Oh iya Itu benar. pasti itu Heeh, heeh, pasti. heeh. Mau diruntut bagaimanapun pasti ada, orang tua Hmm. di dalamnya, itu pasti ada. Nah, Oke. ternyata memang, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi antara ayah dan ibunya gitu, sampai akhirnya si Oke. anak ini, mengurung diri, dia tidak pernah mau makan, nilainya merosot, dia sering mengalamun gitu ya. Kemudian ibu ini sering menjumpai ketika si ibu ini mau sholat tahajud Hmm. jam 3 dini hari, ketika lewat, di depan kamarnya, si anaknya terlihat belum tidur ternyata, dia nangis Oh, gitu, dia oke. sering Oke, kayak oke. gitu. Itu sih awalnya kenapa akhirnya, sang ibu ini membawa anaknya ke psikolog, seperti Hmm. itu. Tapi untuk depresi itu apakah bisa disebabkan karena faktor keturunan, Bu? Oke. Apakah enggak? Jadi ada beberapa faktor ya memang ya, ada beberapa faktor yang menjadi pencetus, terjadinya gangguan depresi. Hmm. Kalau dikatakan apakah ada, potensi dari secara genetik gitu ya, Itu, secara heeh. genetik, mungkin ada, cuma Oke. prosentasenya tidak sebanyak, faktor lingkungan gitu ya. Hmm. Faktor lingkungan, kemudian ada faktor internal eksternal dari diri subjek sendiri gitu, banyak sekali sebenarnya faktornya gitu. Tapi kalau Hmm. kita bicara soal genetik, biologis gitu ada. Bahkan untuk gangguan skizofrenia gitu ya, kalau Hah, kita hah? sering skizofrenia kita sering akrab dengan istilah ODGJ. Heeh, Nah, iya. bahkan itu, eee, keterkaitan antara genetik dengan gangguan itu bahkan 70% itu diwariskan dari keturunan sang, Oke. mungkin nenek moyangnya atau Hmm. neneknya atau siapapun itu pasti ada faktor genetik itu perannya besar sekali di, Hmm. gangguan skizofrenia seperti itu. Jadi macam-macam sih Oke. faktornya gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan sempat disinggung soal mengurung diri di kamar gitu, Oke. apakah dengan hal mengurung diri di kamar itu selalu berkonotasi buruk? Kan kan kalau saya juga ini kan tipe-tipe orang yang suka lebih diem di kamar gitu kan dalam ketika ada masalah suka menyelesaikan dengan diri sendiri gitu, Bu. Apakah itu berbahaya sebenarnya? Gimana udah mulai was-was ya? Iya, saya sebenarnya sudah mulai was-was ini. Oke. Jadi, gini ya teman-teman ya, perlu saya luruskan bahwa tidak selalu. Hmm. Lagi-lagi saya tekankan bahwa penegakan diagnosis gangguan depresi itu harus memenuhi beberapa kriteria dulu. Baru kita bisa katakan, "Oh, ini gangguan depresi," Hmm. gitu ya. Dan itu pun harus melalui beberapa ada namanya, persyaratannya itu adalah melewati beberapa waktu tertentu. Jadi Oke. misalkan untuk gangguan depresi itu minimal ketika, merasakan ada gejala-gejala seperti itu harus dirasakan selama misalkan 6 bulan secara Oke. berturut-turut gitu ya. Hmm. Misalkan Mas Imam merasa sedih gitu ya, sedih yang berlarut-larut gitu, tapi kok sedihnya cuma 2 hari, 3 hari, masih aman lah Oke. gitu ya. Jadi bisa kita kalau sedih, namanya sedih itu wajar ya gitu ya, orang Wajar banget. normal pun, saya pun juga pernah kok sering bahkan ya Hmm. mengalami sedih, rasa sedih gitu ya. Cuma pada, kategorisasi namanya sedih pada orang depresi ini melalui beberapa kurun waktu yang panjang, Oke. seperti itu. Minimalnya itu 3 minggu, gitu, Oke. minimal Heeh. sampai dengan 6 bulan baru itu diagnosis baru bisa ditegakkan, seperti Oh, itu. berarti dalam waktu itu memang dirasakan berturut-turut, Bu, ya? Iya, harus konsisten, Oke, oke, intens oke. ya. Gejalanya dan durasinya tuh intens, selalu Hmm. selalu seperti itu dan dirasakan tuh berkepanjangan, seperti itu. Oke. Terus kemudian apakah gender juga berpengaruh, Bu, dengan, tingkat depresinya? Oke, kalau sejauh ini saya praktek di lapangan ya, saya belum menemui, gender ini lebih banyak, resiko terkena depresi lebih banyak itu Mhm. belum sih, saya kalau masih di lapangan belum. Tapi kalau menurut penelitian, Mhm. depresi itu lebih banyak dialami oleh laki-laki. Oh, Itu menurut laki-laki. penelitian loh ya, Oke, gitu. oke. Tapi tenang 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 tenang. Tenang tenang, jangan risau Oke. jangan risau. Tapi apakah dengan, hasil penelitian depresi lebih banyak dialami laki-laki, selalu berakhir dengan bunuh diri kan enggak, Oh, Bu, ya? tentu tidak dong. Oke. Terus, kalau kita misalkan saya sudah mulai merasakan ada tanda-tanda depresi baik dari fisik atau psikis, mungkin bisa dikatakan mulai, 2 bulan, 3 bulan, terus apa yang perlu saya lakukan, Bu? Oke. Nah ini, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, misalkan Mas
Imam merasakan itu ada di diri Mas Imam Hmm. gitu ya, atau mungkin ada rekan, teman, keluarga yang merasakan hal tersebut, segeralah untuk pergi ke profesional. Profesional di Oke. sini bisa psikolog, bisa psikiater, bisa konselor juga bisa gitu. Atau mungkin penanganan penanganan terdekat itu biasanya pilihlah salah satu teman terdekat yang Mhm. dirasa Mas Imam percayai gitu. Oke. Setidaknya untuk bisa memfasilitasi Mas Imam ketika mencurahkan apa yang Mas Imam rasakan, seperti itu. Oke. Jadi pokoknya apapun gangguannya ketika teman-teman semua merasakan, "Oh, ada sesuatu nih dengan diri saya," gitu ya. Hmm. Teman-teman mulai aware dengan diri, teman-teman masing-masing, segeralah pergi ke profesional. Atau kalau sekarang, ada layanan secara online gitu ya, bisa juga diakses gitu. Silakan, hubungi, 119 itu ada Hmm. layanan, di bawah naungan, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Itu teman-teman Hmm. bisa mendapatkan bantuan secara cepat gitu ya. Kalau memang itu darurat bisa menghubungi itu, gitu. Oke. Sebelum kita jatuhnya kayak konsultasi saya. Sebelum kita terlalu jauh, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV, dan melanjutkan obrolan tadi. Kalau dilihat dari dari sisi mahasiswa DKV itu kan banyak mahasiswa yang tidurnya nggak cukup gitu kan, selalu tidur di atas jam 12 karena tugas mungkin atau karena deadline. Nah, menurut pandangan psikolog itu gimana sih, Bu? Sepertinya kalau ini saya, menjawab, dari sisi pandangan dosen sih. Oke, dosen. Ya memang itu seharusnya tugas, yang diberikan dari dosen dan memang harus dilakukan oleh mahasiswa. Hmm. Ya memang seperti itu sih, Mas. Oke. Semuanya tidak hanya di kafe aja. Oke. Tapi apakah karena dari tugas-tugas yang mungkin dikerjakan sampai larut malam, apakah itu bisa menjadi ciri-ciri bahwa kita depresi atau tidak sih? Oke, kalau adanya tugas menjadikan seseorang itu, depresi. Jadi Hmm. kalau adanya tugas tuh bukan sebagai ciri-ciri ya, gitu ya. Hmm. Kalau dengan adanya tugas yang berat gitu ya, misalkan ya, katakanlah skripsi gitu ya, kita bahas ya skripsi gitu ya. Kita skripsi nggak kelar-kelar gitu ya, apakah itu bisa jadi ciri-ciri? Kalau ciri-ciri enggak, Hmm. tapi itu bisa menjadi faktor. Oke. Faktor terbentuknya gangguan depresi itu bisa. Karena apa? Yang pertama adanya Hmm. tekanan, itu pasti ya, tekanan. Jadi biasanya orang depresi itu memiliki suatu tekanan dalam dirinya itu pasti, seperti itu. Hmm. Jadi tekanan itu bisa menjadi salah satu faktor di mana seseorang itu bisa mengalami depresi. Kemudian ditambah Hmm. lagi mungkin, ada ya dosennya susah dicari, susah ditemui gitu ya. Kemudian revisi terus, nggak Hmm. kelar-kelar gitu ya. Kemudian ada lagi apa, eee, apa sih keluhannya masa skripsi itu? Mungkin ya jurnal yang begitu Oke, banyak gitu-gitu sih. jurnalnya gitu ya, itu bisa jadi pemicu terbentuknya depresi itu bisa. Hmm. Jika itu diikuti dengan lagi-lagi beberapa kriteria tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya. Hmm. Tapi ketika teman-teman mahasiswa mungkin merasakan, "Bu, kok saya nggak bisa tidur ya, Hmm. insomnia terus," gitu ya. Ah. Kemudian, "Bu, saya nggak doyan makan," gitu ya. Apalagi, "Bu, saya ketika bangun tidur badannya selalu pegel-pegel," Ya. gitu ya. Apakah saya depresi gitu ya? Nah, itu perlu dilakukan assessment lebih lanjut lagi gitu ya. Hmm. Perlu diberikan tes psikologi itu perlu, kemudian kita perlu wawancara lebih dalam lagi. Hmm. Nah, sampai akhirnya nanti bisa ditegakkan diagnosis depresi gitu Oke. sih. Tadi Bu Nabila sempat menyinggung soal penanganannya harus datang ke profesional. Iya, Apakah betul. sepenting itu, Bu? Karena kan saya pernah sempat dengar bahwa ada stigma bahwa orang yang Mhm. akhirnya konsultasi ke profesional itu berarti tanda-tandanya sudah terlalu dalam. Apakah Oke. sepenting itu? Nah, oke. Ini yang perlu saya luruskan juga ya Hmm. gitu ya, teman-teman ya. Eh sekarang ini udah lebih lumayan Hmm. mending gitu ya. Banyak sekali orang-orang, bahkan mahasiswa anak muda tuh banyak sekali yang datang ke profesional, entah itu Hmm. psikolog, entah itu psikiater gitu ya. Hmm. Mereka udah mulai aware dengan dirinya gitu ya. Nah, tapi
ada beberapa yang masih saya sayangkan itu terkait dengan stigma masyarakat gitu Mhm ya, mhm. yang menganggap, "Oh, dia datang ke psikolog berarti dia gila," Nah ya. itu Dia benar. datang ke ke psikiater, dia gila nih gitu ya. Saya jujur saya sangat sangat miris ya dengan adanya stigma tersebut ya gitu ya. Jadi gini teman-teman semua, yang perlu saya, pahamkan ke masyarakat gitu ya, bahwa tidak selalu kok orang yang Mmm, datang ke psikolog, ke psikiater itu mereka memiliki gangguan tuh enggak. Bahkan, sejauh saya berpraktek gitu ya, saya melakukan praktek gitu, banyak sekali klien-klien yang datang ke saya itu sebenarnya dia tidak meminta bantuan, mhm mhm. hanya saja mereka hanya minta untuk didengarkan. Oke Gitu. Jadi oke oke. banyak sekali mahasiswa-mahasiswa gitu ya datang gitu dengan berbagai keluhan gitu. Mereka nggak minta untuk kita nasihati tuh enggak, Mmm, mereka nggak minta obat tuh enggak gitu. Mereka hanya minta kita fasilitasi untuk didengarkan saja loh mmm, curahan hatinya, gitu saja sebenarnya. oke Jadi, oke. teman-teman semua, saya mewakili psikolog ya, cobalah untuk, kita mulai aware dengan diri kita sendiri, Mmm, apakah kita merasakan adanya gejala-gejala yang, "Oh, saya kok merasakan gejala ini ya," gitu ya. Tapi jangan langsung self diagnose ya, itu iya, tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang ya, kecuali profesional gitu. Jadi, oke, hal terpenting yang paling tepat adalah datanglah ke profesional, datanglah ke mmm, psikolog, datanglah ke psikiater gitu. mmm, Karena dengan bantuan psikolog dan psikiater teman-teman bisa, lebih bisa mengenal diri teman-teman yang tadinya teman-teman, tidak lagi menemukan jati dirinya mhm gitu ya, mhm. tidak lagi memiliki kepercayaan diri itu udah nggak ada gitu ya, silakan datang ke, profesional Oke, gitu. jadi nggak perlu malu, Bu, ya? Nggak perlu malu, nggak perlu risau, nggak perlu galau, nggak perlu apapun itu, jadi silakan datanglah ke, profesional terdekat yang bisa Nah, kalian oke, jangkau gitu mmm, sih. Karena mungkin sekarang kan lebih lebih gampang ya, heeh heeh, lebih lebih mudah gampang. sekali secara online tuh banyak sekali ya, pakai beberapa aplikasi gitu ya, ada juga apa, di bawah naungan, psikolog klinis juga ada gitu Mmm, ya, ada mhm. juga kalau di rumah sakit itu udah banyak sekali sekarang tersebar psikolog-psikolog itu banyak sekali. Bahkan di puskesmas pun juga Oh, udah bisa? ada ya, ada layanan, Oke, apa namanya, psikologi gitu. Jadi lebih banyak, di Yogyakarta itu bahkan di setiap puskesmas tuh pasti ada psikolognya, begitu. Itu kan oke banyak sekali oke oke oke. mahasiswa ya kalau Iya. di Jogja ya, karena tempatnya mahasiswa. Jadi, banyak sekali psikolog yang ditempatkan di setiap puskesmas di daerah di Yogyakarta gitu. Jadi Oke oke banyak oke oke. sekali gitu. Terus apakah dari setiap generasi anak muda juga itu berpengaruh, Bu? Karena kan kalau saya rasa dulu ketika saya SMP mungkin atau SMK, kasus-kasus depresi ini mungkin nggak terlalu terdengar, tapi kalau Mmm. akhir-akhir tahun ini kok sering banget ada kasus-kasus seperti ini apakah karena suatu generasi tersebut yang mungkin tiap tahunnya makin, apa ya, mungkin, gampang depresi ataukah, karena dulu belum ramai sosmed seperti sekarang? Oke. Nah ini, satu hal yang saya, apa ya, saya syukuri dengan adanya era digitalisasi ya, Mhm seperti saat mhm. saat ini tuh, jadi banyak sekali remaja-remaja generasi muda ini yang lebih aware, gitu Oke ya, oke lebih oke. aware dengan dirinya. Mmm. Makanya kenapa sekarang, banyak pasien-pasien, klien-klien ini, apa, rentan usianya justru yang masih Nah muda-muda itu, gitu ya. heeh. Nah itu, justru karena mereka tuh sekarang tuh aware, Mmm, dengan dirinya tuh tingkat kesadaran diri akan gangguan mental tuh sangat tinggi gitu ya. Mungkin saya oke juga oke oke. ketika saya masih SMA dulu nggak semarak ini ya Heeh gangguan heeh, mental bener gitu bener. ya. Itu itu sih mungkin salah satu pengaruh dari era digitalisasi sekarang ini gitu Mmm, ya, gitu sih. tapi apakah media sosial ini bisa menjadi salah satu solusi, orang-orang itu mencurahkan hatinya? Karena kan kalau sering saya lihat di sosmed itu banyak orang yang akhirnya curhat terus, menceritakan tentang kesehatan mentalnya, apakah itu salah satu langkah yang benar, Bu? Oke. Jadi itu kembali ke diri individu masing-masing. Jadi jika Mhm dirasa dengan mencurahkan, isi hati ke media sosial, menjadi diri lebih baik, ya it's okay gitu ya. mhm Tapi mhm kalau dari saya pribadi kurang membenarkan, langkah tersebut. Jadi mhm, mungkin dia dengan cerita, dengan nulis di medsos mungkin akan meredakan tingkat kecemasannya hmm, mungkin, tingkat stresnya mungkin, tapi kan di sana tidak ada penanganan. oke.
berbeda ya ketika kita Heeh. datang ke profesional. Ketika kita mencurahkan, ada penanganan di sana, ada intervensi dalamnya gitu. Jadi Oke. ada benefit yang didapatkan ketika kita datang ke profesional seperti itu, gitu sih. Oke. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV. Dan kembali lagi, mungkin dari banyaknya kasus-kasus bunuh diri, mungkin beberapa memang berdasar pada hubungan asmara, ya nggak sih, Bu? Iya, betul 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 betul. Terus apakah memang seseram itu ya hubungan itu ya? Dengan konsekuensi bahwa nanti ketika sudah putus, akhirnya depresi, terus akhirnya ya ke situ. Oke. Kita membahas depresi pada sudut pandang asmara ya. Oke. Eee, Mungkin, Mas Imam sering atau pernah mendengar kasus, eee, putus cinta, orang putus cinta habis itu bunuh diri gitu ya. Iya, Kenapa bisa terjadi yes, gitu ya. itu dia. Oke, jadi mungkin kalau pandangan orang-orang awam gitu ya, mungkin seperti Mas Imam, bahkan saya dulu ketika ada kasus, kok bisa sih orang putus cinta habis itu bunuh diri? Itu. Ya kan kayak di persepsi kita kayak nggak masuk Iya, aja gitu heeh, ya. Nah, itu adalah pandangan saya dulu. Ketika mungkin saya sebelum sebelum saya menekuni di dunia psikologi, itu pandangan saya seperti itu. Kenapa sih kok bisa? Ternyata semakin saya memperdalam ilmu psikologi, terutama ketika saya jadi psikolog, saya lebih paham. Bahkan ketika saya jadi psikolog, saya terjun langsung nih ke masyarakat gitu ya, ke lapangan, saya menangani banyak sekali kasus. Dan ternyata saya tidak bisa menganggap remeh yang namanya cinta. Gitu. Karena apa? Karena cinta itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Iya. Ya, cinta itu adalah kekuatan yang besar. Oke. Bahkan dengan cinta itu bisa membuat seseorang itu bertumbuh bahkan hancur. Oke. Ya, cinta. Makanya eh setiap individu itu saya selalu menekankan bahwa kita tidak boleh menjudge ya, judgement setiap individu. Oh, orang nih putus cinta, kok bisa sih gitu ya, kok bisa sih kok seperti itu gitu ya, mengambil langkah Iya. seperti itu hanya karena cinta gitu. Lagi-lagi kita tidak boleh menjudge yang namanya cinta, karena baik lagi itu adalah kekuatan yang besar. Kenapa orang bisa bunuh diri karena cinta? Karena apa? Karena mereka adalah kehilangan. Oke. Mereka memiliki rasa kehilangan, gitu ya. Nah, bahkan seseorang tidak, jadi gini, masing-masing setiap individu itu, setiap orang deh, saya, Mas Imam gitu ya, bahkan semua orang itu memiliki resiliensi. Kalau di psikologi namanya resiliensi. Apa sih resiliensi gitu ya? Resiliensi itu namanya daya lenting. Jadi kemampuan individu untuk mentoleransi setiap gangguan yang ada di dalam dirinya, baik itu gangguan psikis maupun fisik gitu ya. Terutama kita berbicara lebih ke psikisnya. Jadi daya resiliensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi resiliensi sendiri itu yang bisa menentukan seseorang itu dalam membuat suatu problem solving atau membuat suatu keputusan. Nah, itu yang menentukan kenapa sih orang ini bisa sama-sama putus cinta. Si A sama si B sama-sama putus cinta, tapi kenapa yang ini bisa bertahan, yang ini bunuh diri gitu ya. Nah, itu yang membedakan adalah daya resiliensinya. Setiap individu memiliki daya resiliensi yang berbeda-beda, makanya itu setiap individu memiliki resiliensi yang dipengaruhi oleh satu, bisa juga karena religiusitas, itu bisa juga. Kemudian adanya kematangan emosi. Nah ya, emosi itu penting juga. Kemudian kematangan logika berpikir, nah itu penting juga dalam menentukan resiliensi seseorang. Jadi semakin baik mungkin secara religiusitas, kematangan emosinya semakin baik, kemudian logika berpikirnya bagus gitu ya, seseorang akan lebih memiliki resiliensi yang lebih panjang. Jadi setiap dia dihadapkan atau dibenturkan dengan sebuah permasalahan, dia akan berpikir panjang. Dia tidak akan serta merta langsung mengambil keputusan, oke, saya akan bunuh diri gitu ya.
tidak seperti itu. Jadi makanya Hmm. yang dihimbau pada saat ini ke teman-teman semua mungkin yang melihat podcast ini, eh rajin-rajinlah untuk memantapkan diri gitu ya, memantapkan diri baik secara religiusitas, boleh juga secara emosi ya, kematangan emosi itu sangat-sangat penting. Agar apa? Ya itu kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Hmm. seperti tadi ya berpikir secara apa, sistematis gitu ya, Iya. langsung oke, langsung mau bunuh diri, Iya. saya putus cinta, saya mau bunuh diri, nggak seperti Oke. itu gitu. Jadi makanya lagi-lagi saya ingatkan ketika teman-teman memiliki suatu permasalahan mungkin sesimpel Heeh. putus cinta, Mhm, mhm. ketika teman-teman merasa nggak kuat, Hmm. datanglah ke profesional gitu. Jadi jangan Oke. jangan langsung mengambil keputusan sendiri, oke saya mau bunuh diri karena saya kehilangan cinta gitu ya. Hmm. Oke, jadi selain tidak selain tidak menyepelekan nama cinta, memang kita harus perlu apa ya, memantapkan diri tadi sih, Hmm. gitu lebih. Jadi bisa lebih waspada dengan diri sendiri gitu Oke. sih. Tapi untuk hal yang tadi disebutkan itu apakah itu terbentuk dari kita lahir ataukah hal itu bisa berkembang lagi, Bu? Oke. Jadi di sini ada yang namanya faktor lingkungan. Hmm. Nah, faktor lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi. Jadi Oke. bagaimana kita bersosialisasi, berinteraksi mungkin dengan lingkungan apa namanya, lingkup terkecil kita, misalkan dari keluarga. Ketika kita dari keluarga kita mendapatkan support yang Hmm. bagus, support Hmm, system hmm. yang baik itu lahir dari keluarga, kita tidak akan kekurangan itu, Oke. gitu. Kita tidak akan mencari itu di mana-mana, karena kita udah menemukan support system dari keluarga. Nah, itu menjadi salah satu penolong gitu ya, Hmm, hmm, hmm. penolong ketika kita akan, melakukan hal-hal yang tidak, rasional, itu mungkin bisa menjadi Oke. pertimbangan. Jadi, faktor lingkungan ini sangat-sangat penting. Hmm, Jadi hmm. bisa sebagai support system, individu tuh penting banget sih, faktor lingkungan gitu. Oke. Tapi untuk kita mulai bisa aware mungkin terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain itu gimana sih, Bu? Cara tergampang deh biar kita bisa aware. Oke, jadi teman-teman, bagaimana sih caranya kita aware gitu Hmm. ya ketika kita merasakan, apa namanya, adanya nih sesuatu yang aneh nih gitu ya Hmm. dari, dalam diri atau mungkin, teman-teman, di lingkungan rumah atau lingkungan kuliah, kampus Hmm. gitu ya. Jadi gini, teman-teman bisa, mulai mendeteksi dengan cara gini, kalau diri sendiri ya misalkan Hmm. Mas Imam, sesimpel tadi seperti contoh, kok Mas Imam misalkan, menyukai atau hobinya apa? Apa ya, hobi saya, ya main layang-layang lah. Oke, Saya bingung hobinya, kalau ditanya hobi itu, Bu. Suka grogi saya. kenapa? Ya nggak apa-apa. Lanjut, Bu. Misalkan Mas Imam hobi layang-layang gitu ya, sesimpel itu. Misalkan Mas Imam hobi layang-layang, kemudian, di suatu ketika minat akan hobi itu udah nggak ada lagi minat untuk melakukan hobi itu gitu ya. Hmm, Misalkan hmm, hmm. kehilangan minat yang sangat sangat sangat, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat, tinggi. Misalkan itu tadi, saya suka suka sekali main layang-layang gitu ya. Misalkan dari satu minggu, waktu satu minggu, misalkan 6 harinya dilakukan dengan bermain layang-layang gitu. Hmm, Nah, suatu ketika, kok saya nggak lagi pengen main layang-layang ya, kok hmm, saya hmm, kehilangan minat ya gitu. Bahkan saya untuk, membayangkan layang-layang aja saya udah nggak minat gitu ya. hmm, Itu hmm, hmm. mungkin bisa menjadi salah satu, apa ya, indikator mungkin ya untuk, ini kok ada sesuatu ya yang Hmm, yang berubah dari diri saya ya gitu ya. hmm. Ada sesuatu ini yang saya rasa kok nggak biasa-biasanya nih terjadi Eh, dalam diri saya gitu sih. Tapi Oke. lagi-lagi saya ingatkan untuk tidak self Diagnos. diagnose, itu penting. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV. Dan lanjutkan tadi, Bu ya. Tadi kan sempat menyinggung soal bagaimana kita aware tuh dari hobi kita ya. Misalkan saya ini punya hobi fotografi, terus dari hobi ini saya tekuni sampai menjadi pekerjaan tetap gitu kan. Setelah saya menjalani itu kan tentu nggak ngerasa seneng ya. Terus langkah apa yang perlu saya ambil sih, Bu? Oke, pertanyaan yang menarik. Oke, langkah apa yang bisa diambil gitu ya Mm-mm, mm. ketika mungkin beralih ke profesi gitu ya. Yes. Oke. Jadi yang pertama,
Yang perlu dilakukan adalah ketika sebelum, beralih ke sebuah profesi yang baru, Mhm. kita harus benar-benar melihat nih, mendalami terlebih dahulu sebelum kita terjun gitu ya. Mhm. Apakah ini sesuai dengan karakter kita? Oke. Apakah ini sesuai dengan diri kita? Jangan-jangan ya, jangan-jangan ketika kita, sudah mulai terjun, ke dalamnya kita nggak suka itu gitu ya. Ini Mhm. jangan sampai. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita harus tahu dulu nih, kita harus kaji benar-benar di dalamnya, apakah ini sesuai dengan diri saya? Mhm. Apakah benar minat saya tuh di sini? Itu harus benar-benar dikaji gitu. Mhm. Langkah kedua adalah setelah, akhirnya terjun gitu ya, terjun ke dunia yang baru. Kemudian beberapa waktu saya rasa kok saya nggak nyaman ya Mhm. gitu ya. Saya lakukan lagi, saya jalani kok tetap ya ada rasa nggak nyaman gitu ya. Silahkan, mengambil sikap. Dalam Oke. arti, oke, benar-benar harus, mengambil keputusan bahwa, oke, saya harus keluar dari zona ini karena ini Mmm. tidak sesuai dengan diri saya, gitu. Mhm. Bahkan dulu ketika saya kuliah gitu ya, saya awal-awal kuliah S1, saya benar-benar di apa ya, ditanteng, tahu tahu kata ditanteng Apa nggak? itu ditantang? Ditantang? Ditanteng, iya, nggak kayak ditanyakan kembali, Oke, heeh. kita make sure kembali gitu ya, oleh Oke. dosen saya, apakah kalian itu masuk psikologi benar-benar karena diri kalian sendiri? Oke, Oke. jangan sampai kalian masuk ke sini karena orang tua yang minta gitu ya, misalkan, atau mungkin kepepet nih gitu Mhm. ya, jangan sampai seperti itu. Sebelum ini terlanjur lebih jauh Mmm. gitu, Mhm. mending Mhm. kalau memang udah nggak nyaman, udah nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan diri kalian, silakan berhenti di sini. Oke. Cari diri kalian di luar sana. Oh, berarti memang kalau passion itu memang sepenting itu, Bu, ya, untuk diri sendiri ya? Penting banget sih itu, penting Mmm, banget namanya passion. karena apa ya, mungkin banyak dari teman-teman yang bekerja atau mungkin berkuliah, tapi nggak sesuai dengan, minatnya mungkin akhirnya merasa tersesat mungkin ya? Oke. Tapi solusinya apa sih, Bu? Apakah kita harus mencari sesuai minat kita tapi, orang tua nggak suka tapi atau harus ambil cara lain? Oke. Sebelum Mas Imam tanya, boleh nggak saya yang tanya dulu? Boleh, boleh Ada boleh. ada apa dengan Mas Imam? Saya nggak ada apa-apa, Bu, saya netral, Bu, aman saya. Kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Jangan sampai ini adalah salah satu pertanyaan terselubung yang Enggak sebenarnya dari dalam dirimu. Oh, enggak. enggak, oke. Saya mewakili penonton di luar sana. Oke, gimana gimana? Eee, ini, misalkan kita pada akhirnya bekerja atau mungkin kita berkuliah, tetapi, dari hal itu bukan menjadi apa yang menjadi kesenangan kita gitu, Mhm, sedangkan orang tua pengennya itu. Jadi kita harus apa, Bu? oke. Yang perlu kalian, lakukan adalah yang pertama, kalian silakan berkomunikasi dari hati ke hati dengan orang tua. Mhm. Silakan kalian, apa ya, ungkapkan, kalian jelaskan apa yang kalian rasakan, gitu. Itu Mmm. yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi adalah kunci dari apapun itu ya, mau Iya, hubungan betul. orang tua, hubungan pasangan, adalah komunikasi itu nomor satu gitu ya, Oke. komunikasi. Jadi silahkan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua. Mhm. Saya yakin kok ketika kita, apa ya, kita me me apa ya, mengungkapkan gitu ya, Mhm. apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan secara, rasional gitu ya, pasti dengan alasan yang jelas tentunya ya, itu pasti Mmm. orang tua akan menerima kok. Oke. Karena orang tua tuh pasti mengerti gitu sih. Tapi kan, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang tua itu, kita merasa kayak ada space atau kita merasa canggung gitu, gimana sih untuk mengurangi hal itu? Apakah ini Oh iya, oh iya, bisa dibilang begitu. oke. Ini, kalau kita bicara komunikasi dengan orang tua agak panjang ya, Mas, Mhm. ya, Mhm. soalnya ini keterkaitannya adalah terkait dengan pola asuh. Ini Oke. balik lagi kita ke, permasalahan terkait dengan pola asuh. Jadi, Mhm. bagaimana terciptanya hubungan antara anak dan orang tua ketika mungkin dia dewasa, itu adalah, terkait dengan pola asuh dia semasa dari kecil. Itu pasti ada keterkaitannya. Jadi Oke. kalau kita bicara terkait dengan hubungan komunikasi orang tua ya mungkin, agak berjarak seperti ada temboknya gitu Nah, ya, itu itu. dari orang tua gitu ya. Iya, saya paham kok. Itu kita balik lagi, kita
perlu kaji, kita perlu perdalam lagi terkait ada apa dengan pola asuhnya gitu. Oke. Sayang sekali ya kita harus sudahi episode ini karena durasi Bu ya. Jadi Oke. langsung kita masuk ke sesi Q&A. Oke, baik. Ini ada 7.500 pertanyaan dari Instagram kita, tapi kita pilih berapa nih ya? 10 mungkin cukup atau mungkin 5 ya. Yang pertama ada dari @pemancinghandal. Kalau orang yang melakukan bunuh diri itu tingkat depresi apa dan bagaimana cara mencegahnya? Oke. Kalau ditanya depresi apa gitu ya, yang jelas sebagian besar orang yang mengalami tidak semua, tapi sebagian besar orang yang mengalami tindak bunuh diri itu dia juga mengalami depresi. Oke. Kalau ditanya dia masuk kategori depresi apa gitu ya, lagi-lagi itu yang tahu adalah dirinya. Karena bisa jadi hanya karena depresi minor gitu ya, depresinya masih dalam range depresi yang rendah, tapi dia melakukan aksi itu bisa jadi tidak menutup kemungkinan. Tidak ada yang pasti depresi mayor atau depresi minor dia melakukan tidak bunuh diri, itu tidak bisa menentukan, balik lagi ke individu masing-masing gitu ya. Kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan gitu ya, yang tadi lagi kalau saran dari saya itu, ketika yang sudah saya sampaikan tadi, ketika terjadi suatu permasalahan yang dirasa teman-teman sudah tidak bisa menanganinya secara pribadi sendiri, silakan datanglah ke profesional gitu ya, datanglah ke lagi-lagi saya menekankan untuk itu karena sangat miris sekali ya. Mahasiswa udah semester 7 atau bahkan masih maba udah bunuh diri gitu ya. Padahal sangat di luar sana banyak sekali profesional atau konselor yang bisa membantu teman-teman untuk mencegah hal tersebut itu lagi. Kemudian yang kedua yang bisa teman-teman secara individu lakukan adalah memperbaiki secara tadi religiusitas, kemudian emosinya, kemudian kita belajar juga untuk mengolah logika dalam mengambil keputusan. Itu sangat penting sih. Dan terakhir adalah support system. Carilah support system yang tidak toksik gitu ya, support system yang benar-benar support kalian gitu. Oke, sayang sekali kita jeda dulu karena ada iklan dari barang elektronik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya ada Cafe, dan melanjutkan pertanyaan tadi Bu ya. Ini ada pertanyaan dari @raditya_123. Apa perbedaan depresi dan stres? Oke, apa perbedaan depresi dan stres gitu ya? Mungkin yang dirasakan teman-teman di luar sana mungkin ya, aku bingung banget nih gitu, aku galau gitu ya, aku bingung, aku cemas. Teman-teman mungkin tidak bisa mendefinisikan itu, yang dirasakan ya itu, mungkin aku cemas, aku takut gitu ya, aku stres banget gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membedakan sebenarnya kita tuh depresi apa stres gitu ya. Nah, balik lagi kita punya yang namanya buku pedoman untuk melakukan diagnosis gitu ya. Lagi-lagi kita balik ke situ. Jadi semuanya tertera di dalamnya. Jadi ada beberapa kriteria diagnosis depresi seperti ini. Kemudian kriteria diagnosis stres seperti ini. Jadi sebenarnya kalau di dalam kategori di buku panduan diagnosis stres sendiri itu sebenarnya tidak ada. Nama kita sering sebut stres itu sebenarnya tidak ada di buku panduan, itu tidak ada. Gangguan stres itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya penyebutan seseorang ya mungkin kurang paham atau orang awam ya gitu ya. Orang awam biasa menyebut kita stres. Biasanya orang yang identik dengan menyebutkan dirinya stres itu ketika dia mengalami sebuah tekanan. Betul. Tekanan yang mungkin dia tidak bisa yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan realita yang terjadi, kemudian itu menyebabkan suatu tekanan dalam dirinya. Nah, itu mungkin bisa disebutkan dengan yang kita biasa sebut dengan stres gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam dunia psikologi, gangguan stres itu tidak ada. Stres tok itu nggak ada gitu. Kecuali ada namanya gangguan PTSD.
PTSD itu adalah gangguan post traumatic stress disorder. Hmm. Nah, itu adalah gangguan stres yang disebabkan karena pasca mengalami sesuatu kejadian yang bersifat traumatis, misalkan setelah mengalami bencana alam, mungkin setelah mengalami kejadian misalkan kehilangan pasangan, kehilangan keluarga. Nah, itu bisa jadi namanya PTSD. Nah, itu stresnya karena itu. Kalau kita sebut sebagai stres itu perlu kita kaji lagi ya. Sebenarnya dia tuh stres tuh kenapa dan ada apa? Kemudian kriteria stres yang dialaminya tuh sebenarnya apa? Bahkan kan orang jarang menyebutkan dirinya tuh aku depresi. Karena dia tidak tahu nih ciri-ciri depresi itu seperti apa gitu ya. Yang bisa mereka sebutkan yang paling simpelnya adalah saya stres gitu ya. Nah, itu adalah kemudahan mereka ada ketika menyebutkan ketika mereka tuh mengalami suatu gangguan atau ketidaknyamanan dalam dirinya seperti itu sih. Oke. Pertanyaan terakhir ini dari @flamingo_pink123. Apakah kecemasan dan panik itu salah satu gejala depresi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kecemasan dan depresi itu beda. Oke. Ada juga namanya gangguan panik ya, panic attack. Itu berbeda juga dengan depresi. Jadi lagi-lagi setiap kecemasan itu memiliki kriteria atau ciri-ciri yang berbeda. Jadi berbeda, saya tegaskan berbeda antara depresi dengan kecemasan itu berbeda. Cara menanganinya adalah tergantung dengan perilaku yang ditunjukkan dari si klien itu. Jadi penanganan intervensi kita tuh beda-beda, bahkan sama-sama orang yang mengalami depresi, gitu ya, sama-sama orang yang mengalami depresi. Ketika dia ke psikolog, penanganannya pun akan berbeda antara individu itu dengan individu yang lainnya. Berbeda juga dengan kecemasan. Nah, kecemasan tuh banyak sekali. Kalau kita breakdown lagi, kecemasan tuh banyak sekali jenisnya. Jadi kita perlu tahu dulu, kita perlu kaji dulu, kita lakukan assessment dulu, baru kita tahu kecemasan apa yang dia alami. Baru kita bisa menentukan penanganan yang tepat untuk si klien tersebut. Oke. Kita sudah memasuki penghujung acara ya. Sebelum kita tutup, apakah ada kesimpulan atau pesan-pesan buat teman-teman semua di rumah? Silakan, Bu. Buat teman-teman di luar sana mungkin ya yang mengalami mungkin ketidaknyamanan secara fisik atau psikis gitu ya mungkin ya gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu risau, nggak perlu galau. Silahkan datanglah ke profesional terdekat dari jarak kalian gitu ya. Percayalah masih ada wadah yang akan memfasilitasi kalian untuk membantu kalian lebih meringankan beban yang kalian rasakan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu risau. Dan satu yang perlu saya katakan kepada teman-teman semua yang mungkin memiliki masalah, sedang galau, sedang punya masalah, sedang cemas, takut gitu ya. Satu yang perlu kalian ketahui bahwa setiap luka pasti ada masanya. Jadi jangan perlu takut, jangan perlu risau. Tenang aja, semua pasti ada solusinya. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ingin belajar psikologi atau ingin ketemu untuk konsultasi dengan Bu Bila, bisa kemana-mana? Buat teman-teman semua yang tertarik dengan dunia psikologi, nanti akan ketemu saya gitu ya. Bisa kita bincang-bincang, boleh kita juga konsultasi gitu ya. Nah, betul. Boleh juga nanti silahkan teman-teman datang ke kampus Universitas Selamat Sri di Batang gitu ya. Nanti akan ada fakultas psikologi, nanti akan bertemu saya dengan juga dengan rekan-rekan psikolog yang lain. Mungkin barangkali juga bisa membantu memfasilitasi teman-teman yang akan berubah jalan gitu ya. Ya, betul. Juga gitu. Nanti datang ke Fakultas Psikologi Universitas Selamat Sri. Oke, jadi itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan follow juga Instagram kita di @sribobia. Dan Bu Bila ada Instagram? Bisa di foto teman-teman? Oke, nanti kita tampilkan di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast.